TNI merupakan komponen utama yang melaksanakan tugas pertahanan negara. Selain komponen utama dalam melaksanakan pertahanan, terdapat juga komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan atau disingkat Komcat merupakan sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dapat dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama, yakni TNI. Komponen cadangan dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Keberadaan komponen cadangan sangat penting untuk mengantisipasi jika suatu saat terjadi perang skala besar dan membutuhkan sumber daya manusia yang banyak. Sebagai gambaran, jumlah tentara Amerika sebelum terlibat Perang Dunia Kedua adalah 458.000 orang. Setelah terlibat perang, jumlah ini meningkat menjadi 1,8 juta tentara pada tahun 1941, dan pada tahun 1945, jumlahnya membengkak menjadi 12 juta personil. Jumlah korban pasukan Amerika selama Perang Dunia Kedua adalah 416.800 orang. Jumlah yang hampir sama dengan jumlah pasukan utama sebelum memasuki perang. Artinya, ketika terjadi perang, dibutuhkan jumlah personil berkali-kali lipat lebih banyak daripada jumlah tentara reguler yang sudah ada. Untuk itu, Indonesia membentuk komponen cadangan sebagai persiapan jika sewaktu-waktu terjadi konflik skala besar. Komponen cadangan terdiri atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, yakni sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana prasarana. Misalnya, truk milik perorangan atau perusahaan bisa menjadi komponen cadangan ketika suatu saat digunakan untuk mendukung pertahanan negara. Tapi, di sini kita hanya akan membahas komponen cadangan dari sumber daya manusia, yakni warga negara. Calon komponen cadangan berasal dari warga negara Indonesia yang mendaftar secara sukarela. Usia yang dapat mendaftar sebagai Komcat adalah antara 18 sampai 35 tahun. Agar dapat digunakan atau dimobilisasi saat dibutuhkan, warga negara yang menjadi komponen cadangan tentunya harus diberi bekal kemampuan militer. Apa saja yang dilatihkan kepada komponen cadangan? Kita akan membahasnya dalam video ini. Materi atau kurikulum pelatihan bagi komponen cadangan tertuang dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2021. Materi pelatihan sebanyak 600 jam pelajaran dan dilaksanakan selama 3 bulan. Ada 3 subjek pembinaan, yakni subjek pembinaan sikap dan perilaku, subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan, dan subjek pembinaan jasmani militer. Pembagiannya, subjek pembinaan sikap dan perilaku sebanyak 92 jam pelajaran, dan subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan 508 jam pelajaran. Sedangkan pembinaan jasmani militer tidak dihitung sebagai jam pelajaran, namun dilaksanakan setiap hari. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, subjek pembinaan sikap dan perilaku. Subjek ini terdiri dari satu bidang studi, yakni bidang studi pembinaan mental. Bidang studi ini terbagi lagi menjadi 3 sub bidang studi, yakni pembinaan mental rohani, mental ideologi, dan mental kejuangan. Setiap sub bidang studi terdiri dari beberapa mata pelajaran. Misalnya, sub bidang studi mental ideologi terdiri dari 5 mata pelajaran, yakni mata pelajaran Pancasila 8 jam pelajaran, UUD 1945 8 jam pelajaran, Bhinneka Tunggal Ika 10 jam pelajaran, dan seterusnya. Demikian juga sub bidang studi mental kejuangan terdiri dari beberapa mata pelajaran, seperti sejarah perjuangan bangsa, sejarah perjuangan TNI, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI, masing-masing 8 jam pelajaran. Sekarang, kita bahas subjek pembinaan kedua, yakni pengetahuan dan keterampilan. Subjek ini terdiri dari 4 bidang studi, yaitu bidang studi militer umum, bidang studi hukum, bidang studi teknik dan taktik militer, dan bidang studi gara olah yuda. Bidang studi militer umum terdiri dari 3 sub bidang studi, yakni peraturan militer dasar seperti baris berbaris, tata upacara, dan lain-lain. Jumlahnya 120 jam pelajaran. Kemudian, kepemimpinan sebanyak 35 jam pelajaran, dan administrasi 10 jam pelajaran. Selanjutnya, bidang studi hukum terdiri atas 2 mata pelajaran, yakni hukum humaniter dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Bidang studi ketiga, mungkin ini yang paling menarik, yakni
bidang studi teknik dan taktik militer. Bidang studi ini terdiri dari 2 sub-bidang studi, yaitu teknik militer dan taktik militer. Sub-bidang studi teknik militer terdiri dari 8 mata pelajaran. Kita bahas satu persatu. Mata pelajaran pertama, pengetahuan senjata ringan sebanyak 10 jam pelajaran, terdiri dari 5 jam teori dan 5 jam praktek. Dalam mata pelajaran ini, siswa dikenalkan dengan senjata M16A1 dan SS2. Mereka diberi pengetahuan tentang karakteristik senjata dan cara bongkar pasang senjata. Kemudian, mata pelajaran dasar-dasar menembak senjata ringan, terdiri dari 5 jam pelajaran teori dan 70 jam pelajaran praktek. Siswa melaksanakan latihan menembak dengan senjata M16 atau SS2, terdiri dari teknik dasar menembak, koreksi dasar senapan 25 meter, menembak pengelompokan dan menembak tepat dengan jarak 100 dan 200 meter. Jatah peluru untuk latihan menembak ini adalah 1000 butir untuk tiap siswa. Mata pelajaran ketiga, dasar-dasar pengamanan, terdiri dari 10 jam pelajaran teori. Keempat, teknik tempur dasar. Mata pelajaran ini sebanyak 40 jam pelajaran dengan 10 jam teori dan 30 jam praktek. Materi meliputi peninjauan, perlindungan, gerakan atau manuver tempur, pertempuran malam, dan isyarat atau tanda. Kelima, ilmu medan, meliputi membaca peta topografi, pengenalan medan dan cuaca, pengenalan dan penggunaan alat navigasi, serta teknik navigasi darat. Jumlah jam pelajaran adalah 25 JPL dengan 10 jam teori dan 15 jam praktek. Keenam, mata pelajaran pionir dengan durasi 5 jam teori dan 10 jam praktek. Mata pelajaran ini meliputi tali temali, perkemahan, perkuatan medan dan rintangan, serta pengenalan bahan peledak. Ketujuh, disiplin tempur, meliputi disiplin medan, disiplin pangkalan, ketahanan mental, dan disiplin pribadi. Kedelapan, Babulket, yakni tentang teknik pengumpulan keterangan, terdiri dari 10 jam pelajaran. Lalu, subbidang studi taktik militer, terdiri dari 2 mata pelajaran, yaitu taktik satuan kecil dan patroli. Masing-masing 30 jam pelajaran, terdiri dari 10 jam teori dan 20 jam praktek. Dalam mata pelajaran taktik satuan kecil, siswa berlatih taktik dan pergerakan dari regu senapan atau rupan, baik dalam gerak maju, taktik dalam serangan, dan dalam posisi pertahanan. Dalam mata pelajaran patroli, siswa berlatih melaksanakan patroli, mulai dari perencanaan dan persiapan, gerakan menuju sasaran, serta kegiatan di sasaran. Lalu, bidang studi terakhir yakni gara olah yuda atau latihan pertempuran. Di sini, siswa melaksanakan latihan berganda dan mengaplikasikan seluruh keterampilan-keterampilan yang dimiliki dalam skenario pertempuran. Selain materi wajib, terdapat juga materi ekstrakurikuler yang dapat diikuti siswa, semisal pembinaan rohani atau keagamaan, bela diri militer, pertolongan pertama diantaranya resusitasi jantung dan paru, olahraga, dan lain-lain. Setelah lulus pendidikan Komcat, peserta akan dilantik dan ditetapkan sebagai anggota komponen cadangan. Kemudian, anggota ini akan kembali ke profesinya semula, semisal ASN, mahasiswa, buruh, wira swasta, dan lain sebagainya. Untuk menjaga kemampuan, anggota akan dipanggil mengikuti latihan penyegaran selama 12 hari setiap tahun. Masa pengabdian komponen cadangan adalah sampai usia 48 tahun. Itulah tadi kurikulum pendidikan komponen cadangan atau Komcat. Sampai jumpa.